Oke, puji nama Tuhan, haleluya. Nah, pemuda-pemudi, tema kita pada hari ini adalah karaktermu menentukan masa depanmu. Benar, saudara ya. Kalau karaktermu benar, kalau karaktermu baik, saudara, tentu masa depanmu akan baik. Tapi kalau karaktermu tidak benar, karaktermu, saudara, tidak baik, tentu masa depanmu tidak baik. Nah, pemuda-pemudi, saudara, adalah regenerasi selanjutnya ya. Saudara akan menentukan kehidupan saudara, menentukan keluarga saudara, bisa saja menentukan lingkungan masyarakat atau bangsa ini. Oleh sebab itu, saudara tidaklah kebetulan diselamatkan Tuhan di masa muda saudara. Haleluya. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saudara harus percaya dengan hal tersebut. Amin. Jadi saudara diselamatkan bukan hanya supaya saudara menjadi anak Tuhan saja. Bukan supaya saudara hanya memiliki kehidupan kekal, memiliki sorga. Tidak hanya sampai di situ saja. Haleluya. Karena saudara masih hidup di bumi ini. Tentu Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Jadi saudara harus menangkapnya supaya itu jadi dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, karena saudara tidak sendiri, tapi ada Tuhan Yesus, ada Roh Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara, dan itu akan membangkitkan saudara untuk saudara terus bergairah di dalam Tuhan. Amin. Menangkap visian daripada Tuhan dan mengerjakannya terus menerus sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita akan belajar saudara ya, bagaimana kedua karakter ini saudara yang bertolak belakang, mana yang saudara inginkan nanti ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, dan keduanya ini saudara tentu akan memberikan dampak, memberikan pengaruh bagi kehidupan saudara, bagi masa depan saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tentu saudara semuanya merindukan, menginginkan supaya masa depan saudara, masa depan yang penuh pengharapan. Benar tidak saudara? Benar. Karena firman Tuhan juga berkata seperti itu, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa ya yang ada saudara, yang ada padamu ya, dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Lihatlah saudara ya, karena saudara itu berasal dari Tuhan, oleh sebab itu Tuhan tahu rancangan apa saudara ya, rancangan apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah saudara dari pihak Tuhan. Amin. Dikatakan saudara untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan penuh dengan kesuraman, bukan penuh dengan kegagalan saudara ya. Bukan penuh dengan kekhawatiran, tidak saudara. Tapi masa depan yang penuh harapan. Amin. Firman Tuhan berkata Roma 5:5 saudara, pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan karena kasih Tuhan sudah dicurahkan di dalam kehidupanmu. Haleluya. Jadi pengharapan, setiap saudara yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, berapa minggu yang lalu dikatakan Tuhan itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak menepatinya. Dia berbicara dan tidak melakukannya. Dia Tuhan saudara. Jikalau Tuhan berfirman tentu Tuhan menepatinya. Amin. Tuhan berbicara saudara, maka Tuhan akan melakukannya dalam kehidupan saudara. Amin. Sekarang saudara, firman apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Firman apa saudara? Coba lihat dulu hati saudara. Ada firman enggak di hati saudara? Bertambah enggak firmannya? Bertambah enggak saudara firmannya? Atau hanya Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jangan saudara ya. Atau dari kitab Kejadian, ya tidak baik manusia itu seorang diri. Apakah hanya itu saja? Jangan saudara ya. Jikalau hanya itu saja, saudara terlalu miskin dengan perkataan Tuhan. Saudara terlalu miskin dengan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan berfirman kepada saudara? Bagaimana Tuhan bisa menepati saudara perkataannya jikalau perkataan Tuhan itu tidak ada dalam hidupmu? Nanti saudara bingung, loh ini dari siapa ya? Karena tidak ada perkataan Tuhan, karena tidak ada firman Tuhan dalam hidupmu. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu dalam hidupmu. Saudara bingung, loh kok bisa begini ya? Ada apa ini? Kemarin aku tidak berbuat apa-apa, kok bisa seperti ini?
Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Tapi kalau hidupmu penuh dengan firman Tuhan. Hidupmu penuh dengan janji Tuhan. Saudara yang kasih nama Yesus. Maka Tuhan akan menggenapinya dalam hidupmu. Amin. Sebanyak janji Tuhan, sebegitulah akan dipenuhi dalam kehidupanmu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah Tuhan berikan kesempatan bagi saudara. Tuhan beri kesempatan bagi setiap pemuda-pemudi. Untuk apa saudara? Supaya Tuhan menepati janjinya. Sekarang tergantung kepada saudara bagaimana. Apakah saudara memiliki firman Tuhan? Apakah saudara memiliki janji Tuhan atau tidak? Kalau saudara memilikinya maka Tuhan akan menepatinya. Tapi jikalau saudara tidak memilikinya, maka bagaimana caranya Tuhan menepatinya? Tidak akan ada dasar. Jadi pemuda-pemudi, saudara harus kaya dengan firman Tuhan. Katakan saudara, saya harus kaya dengan firman Tuhan. 1, 2 ya. Saya harus kaya dengan firman Tuhan. Benar, saya harus kaya dengan firman Tuhan. 1, 2 ya. Benarnya itu diucapkan. Benar, saya harus kaya dengan firman Tuhan. 1, 2 ya. Benar, saya harus kaya dengan firman Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah itu ucapan saudara, itu janji saudara ya. Kepada Tuhan, kepada diri saudara. Jadi mari perlengkapi hidup saudara dengan kaya dengan firman Tuhan. Amin. Kaya dengan janji Tuhan supaya Tuhan menepatinya dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita akan belajar ya. Yaitu karakter saudara. Pertama sekali saudara, yaitu malas. Nah ya, pasti saudara sudah tahu bagaimana malas. Nah ya, dikatakan karakter saudara, itu seseorang yang malas itu yang tidak mau bekerja. Atau tidak mau mengerjakan sesuatu. Tidak ada keinginan saudara untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah inilah saudara, yaitu apa saudara? Malas. Haleluya. Jadi gak ada keinginannya, gak ada niatnya saudara. Maunya apa saudara? Maunya apa? Diam saja. Bergerak gak mau, malas saudara. Untuk minum saja malas. Ya. Padahal kerongkongannya sudah kering. Tapi malas saudara untuk mengambil. Yang untuk mengambilnya itu malas. Malas untuk bertindak. Nah ya, untuk makan saja saudara malas. Padahal apa saudara? Nah perutnya sudah lapar ya. Padahal sekarang saudara sudah zaman apa? GoFood ya dan segala sesuatunya. Tinggal mudah kan? Saudara malas masak, ambil handphone. Nah ini malas saudara ya. Nah saudara yang kasih nama Yesus, untuk mandi saja malas. Aduh masih jam 7 nanti aja deh. Enggak kemana-mana kok. Iya, nah ya. Untuk sikat gigi saja malas saudara. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, apalagi sekarang kesempatan ya pakai masker. Nah ya. Jadi saudara enggak apa-apa, enggak sikat gigi enggak apa-apa. Enggak ini kok enggak keluar kok aromanya. Baunya itu enggak keluar. Kemudian apalagi saudara, malas saudara kasih dalam nama Yesus. Ya ini tadi untuk mengerjakan kalau ada PR-nya. Nah malas, enggak apa-apa, besok saja. Nah ya, tunggu deadline. Nah ya, waktunya tinggal. Nah saudara 1 hari baru kejar, kebut semalam. Nah saudara yang kasih nama Yesus, jadi tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan saudara ya. Suka menunda-nunda ini tadi saudara. Jadi dia tidak mau bekerja. Maunya apa saudara? Maunya apa saudara? Maunya tidur saja, bekerja nggak mau. Tadi kan makan aja nggak mau saudara, berarti kan mana. Kemudian apa saudara? Tidak mau mengerjakan sesuatu, tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah kalau ini saudara ada dalam kehidupan saudara, tentu saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, karena semuanya tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, yang menemukan lampu ini, listrik ini siapa saudara? Iya, Thomas Alva. Nah oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya dia kan sangat berkeinginan. Bukan malas ya, kalaupun 10.000 kali gagal. Tapi saudara dia katakan aku itu tidak gagal. Aku itu hanya melakukan dengan cara yang lain. Luar biasa ya. Tapi belum menemukan, jadi dia tidak gagal. Kenapa saudara? Karena masih berusaha. Haleluya, masih berusaha saudara. Sampai dia mendapatkannya, berarti ada keinginannya. Amin. Haleluya. Kayak puji nama Tuhan. Nah pemuda-pemudi ya di dalam Tuhan. Saudara di dalam Tuhan, bukan pemuda-pemudi yang lama. Mungkin saudara bisa saja malas ya. Saudara kasih dalam nama Yesus dahulunya.
saudara tidak suka bekerja, saudara tidak suka melakukan segala sesuatu, saudara tidak berkeinginan, saudara suka menunda-nunda, itu bisa saja saudara yang lama. Tetapi jikalau saudara di dalam Tuhan, saudara yang kasih nama Yesus, saudara harus mengalami perubahan. Amin. Karena Tuhan tidak menginginkan saudara malas. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, sampai-sampai saudara kitab Amsal berkata belajar kepada semut. Belajar kepada semut saudara ya. Bukan disuruh belajar kepada pemimpin saudara, belajar kepada dosen saudara, belajar kepada siapa? Nah ya, yang lebih senior atau yang lebih saudara ya, lebih pintar tidak. Tapi firman Tuhan berkata belajar kepada semut. Mari buka saudara, kalau saudara tidak percaya. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Semua membaca, saudara, saya percaya saudara bisa mencatatnya. Supaya saudara kaya dengan firman Tuhan. Tadi saudara sudah mengucapkannya ya. Supaya firman Tuhan ini menjadi milik saudara. Nah kalau saudara nanti melayani, saudara memerlukannya, saudara sudah memilikinya dengan mudah untuk membukanya. Oh itu di Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Pemalas itu belajar kepada semut. Oke, puji nama Tuhan. Kita baca bersama-sama. Mulai ayat 6, 1, 2 ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang... Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, bagi saudara yang masih dapat beasiswa dari orang tua, mungkin ini belum bisa terjadi ya. Bisa saja ya, belum miskin saudara, belum kekurangan ya, karena masih dapat beasiswa setiap bulan dari orang tua. Saudara bisa minta lebih ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, tapi saya percaya tidak kebetulan firman Tuhan ini dituliskan, haleluya, supaya saudara bisa belajar. Dikatakan saudara, hai pemalas pergilah kepada semut. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, nanti saudara pulang atau besok, ya besok lah saudara bisa lihat ya. Coba lihat saudara semut, cari saudara. Karena firman Tuhan berkata, hai semut, aku belajar kepadamu. Aku perhatikan dahulu apa yang kamu lakukan. Kenapa firman Tuhan Amsal berkata, hai pemalas pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Oh luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Saudara Tuhan menyingkapkannya ya. Kita tahu saudara semut itu adalah ciptaan Tuhan. Haleluya. Kalaupun kecil ya kan. Itu ciptaan Tuhan juga saudara. Jangan saudara katakan, oh itu bukan ciptaan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Amin. Bahkan dituliskan loh saudara di Alkitab. Haleluya. Kalaupun kecil saudara tapi dituliskan. Nah dikatakan saudara yang kasih nama Yesus, hai pemalas pergilah kepada semut. Kalau saudara tidak pemalas gak apa-apa, belajar aja saudara ya. Karena dikatakan perhatikanlah lakunya, perhatikan tingkah lakunya dan jadilah bijak. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Sebelum saudara belajar Tuhan sudah menyingkapkannya, menyatakannya. Dikatakan saudara, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini yang dilakukan semut saudara. Haleluya. Berarti semut ini mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Amin. Semut ini mengerti musim saudara. Oh ini musim panas. Dia apa saudara? Menyediakan rotinya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kemudian dikatakan, oh ini musim panen. Mengumpulkan makanannya, dia ngerti. Semut itu mengerti musim saudara. Haleluya. Jangan pemuda-pemudi yang dalam Tuhan tidak mengerti musim. Oh ini musim apa ini? Musim pandemi COVID-19. Oke, haleluya. Harus berjaga-jaga. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi dikatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, lihat saudara. Semut ini sudah terbiasa. Haleluya, terbiasa apa saudara? Bekerja. Amin. Terbiasa bergerak. Terbiasa saudara melakukan sesuatu bagaimana supaya hidupnya terpelihara. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara kalau saudara perhatikan, nah ya, semut ini sering beriringan kan? Jarang sendiri saudara. Nah ya.
Jikalau saudara seekor semut mendapatkan sesuatu makanan, jikalau saudara makanan tersebut lebih besar dari tubuhnya, maka akan datang semut-semut yang lain. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Semut yang mendapatkan ini saudara, dia buka handphone, dia hubungi semuanya. Nah, haleluya. Ya, datang tidak ada makanan besar. Aku tidak bisa membawanya sendiri. Aku tidak bisa menggotongnya sendiri. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kemudian semut-semut yang lain pun datang saudara. Bagaimana ini saudara ya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa saja saudara oleh karena apa? Penciuman bisa ya. Haleluya. Nah ya. Jadi semut ini mengerti saudara bahwa temannya itu memerlukan pertolongan. Ya, ini tidak ada apa dikatakan tadi, tidak ada pemimpin, tidak ada pengatur, tidak ada penguasanya. Tapi bisa saudara mereka kerjakan. Datanglah saudara semut-semut yang lain. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus kemudian digotonglah semut ini. Ya, di apa saudara mendaki atau mendatar. Ya, saudara pernah lihat nggak semut itu mendaki membawa makanan beramai-ramai? Pernah nggak saudara? Pernah. Ya, saudara yang kasih nama Yesus dibawa saudara ya, dibawa untuk disimpan. Supaya ada apa saudara? Persediaan makanan. Nah, jadi semuanya bergerak, semuanya bekerja. Mengerti saudara ya, saling peduli satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi saudara yang kasih nama Yesus, mereka ini semut-semut ini tidak malas. Haleluya. Jadi mereka punya apa saudara ya? Punya insting lah kita katakan. Ya, yang kuat sekali satu dengan yang lainnya, saudara. Nah ya, jadi membuat mereka bisa bekerja bersama-sama. Amin. Kemudian dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Lihatlah bagaimana pemuda-pemudi. Adakah kehidupanmu seperti ini? Ya, hidupmu di tempat tidur terus. Makan di tempat tidur, minum di tempat tidur. Kemudian apa nanti? Sikat gigi di tempat tidur, ya. Belajar di tempat tidur. Nah, tidur juga di tempat tidur. Nah, semua di tempat tidur, saudara. Ya. Makanya dikatakan, saudara, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Bilakah engkau akan beranjak dari tempat tidurmu? Nah, puji Tuhan saudara, kalau tempat tidurnya empuk ya. Nah ya. Spring bed saudara. Nah ya, itu membuat saudara betah. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa dia selalu berada di tempat tidur? Kenapa saudara? Karena malas. Ya, karena malas saudara ya. Jadi dia tidak punya aturan dalam kehidupannya, tidak ada disiplin. Sesuka hatinya. Nah, mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa. Dan semua dikerjakan di tempat tidur. Nah, itu apa saudara? Firman Tuhan berkata apa? Pemalas. Ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Ya namanya di tempat tidur. Kalau di tempat tidur itu ada roh apa saudara? Ada roh doa di situ. Puji Tuhan kalau ada roh doa. Di tempat tidur itu ada roh apa? Ya roh tidur, roh ngantuk saudara. Bawaannya kan apa? Bawaannya apa? Suruh ngantuk tidur. Karena di tempat tidur itu ada apa? Ada bantal. Iya kan? Wow. Nah, bantal guling, bantal apa saudara ya? Ada apa? Selimut. Saudara yang kasih nama Yesus, apalagi kalau cuacanya dingin. Waduh, nikmatnya tidur ya. Digedor-gedor juga. Aduh, jangan diganggu dulu. Tidur. Ya, digedor-gedor jendelanya saudara, digedor-gedor pintunya, aduh siapa ini mengganggu, kok tidak mengerti, aduh cuacanya dingin ini enak sekali tidurnya. Nah padahal keperluannya saudara ya, kenapa saudara yang kasih nama Yesus temannya ini baik dibangunkan, karena harus kuliah atau kerja. Ya kalau tidak kuliah tidak kerja nanti, kalau dia tidak bangun nanti bisa terlambat, dia bisa nanti tidak mendapatkan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, tapi saudara dia bisa apa? Marah. Ya karena dibanguni. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kemudian dikatakan saudara ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu. Miskin saudara. Ya karena malas. Miskin apa saudara? Miskin pengetahuan. Harusnya kuliah tidak kuliah. Ya. Miskin apa saudara?
miskin kebersihan, ya. Seharusnya saudara dia mandi jadi tidak mandi. Miskin apa saudara? Kebersihan tadi seharusnya saudara pakaiannya sudah dicuci. Tapi tidak saudara dibolak-baliknya, nggak apa-apa lah, ya. Hari Senin yang di dalam-dalam, hari Selasa nanti nggak apa-apa. Yang di luar itu masuk ke dalam. Nah, jadi dia miskin saudara. Miskin pengetahuan, miskin kebersihan, miskin apa saudara ya? Miskin kesehatan saudara, kenapa kurang bergerak? Ya. Nah, akan menimbulkan apa saudara? Banyak penyakit. Ya. Yang bekerja saudara miskin apa? Miskin saudara untuk apa? Ya, untuk diangkat. Miskin untuk apa saudara? Ya, materi. Karena apa? Dia terlambat, akhirnya apa saudara? Gajinya dipotong. Kedudukannya diapakan saudara? Diturunkan. Harusnya diangkat saudara. Tapi karena dia ini tadi saudara. Nah, berlambat-lambat tadi akhirnya apa saudara? Nah, diturunkan kedudukannya. Akhirnya membuat dia jadi miskin, ya. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Menyerbu saudara. Kemiskinan itu akan datang menyerbu. Jadi tidak diam-diam, diserbunya. Diambilnya dari hidupmu. Apa yang sudah Tuhan tetapkan diambil dari hidupmu. Kenapa saudara? Karena malas tadi. Harusnya itu menjadi bagianmu, tapi karena engkau malas, jadi itu tidak menjadi bagianmu. Padahal berkat itu saudara, nah sudah di depan pintu ya, tapi karena malas saudara, akhirnya apa? Kucing yang ngambil, karena saudara terlambat. Saudara malas bangun, keluar. Sudah disediakan berkat makanan saudara, yang untuk sarapan. Tapi saudara, kucing lewat saudara, akhirnya kucing yang mendapatkannya. Saudara pun miskin dengan sarapan tadi, tidak mendapatkan. Harusnya itu untuk saudara, tapi karena saudara malas, akhirnya saudara tidak mendapatkannya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kemudian dikatakan dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Datang kekurangan saudara menyerbumu seperti orang yang bersenjata. Jadi pemalas ini saudara tidak akan diberkati. Selalu apa saudara? Miskin dan selalu kekurangan. Siapa mau selalu miskin dan kekurangan? Pasti tidak ada kan? Tetapi saudara itu bisa terjadi jikalau engkau malas. Jika engkau malas, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Dan tentu ini juga Tuhan tidak inginkan. Nyanyi sekolah minggu saudara, malas-malas itu adalah dosa. Kenapa saudara? Ini tadi kan membuat jadi dosa, membuat orang berdosa saudara. Hidupnya bisa menjadi batu sandungan, tidak jadi berkat. Ya kan? Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, makanya Tuhan tidak suka saudara. Sebenarnya bisa dia mendapatkan banyak, tapi karena malasnya tadi jadi tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya apa saudara yang kasih nama Yesus? Dia bisa salahkan Tuhan, bisa salahkan orang tua, bisa salahkan teman, bisa salahkan siapa saja saudara. Padahal saudara yang kasih dalam nama Yesus, kesalahan itu ada pada dirinya. Kenapa saudara? Karena malas. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, ini Tuhan berikan loh kesempatan kepada saudara. Kesempatan yang seluas-luasnya. Bagaimana supaya saudara mendapatkan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Keluar dari kemalasan. Keluar saudara, punya ini disiplin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Saudara nanti bisa baca lagi, bisa renungkan. Kita beralih saja dahulu ke Amsal 26 ayat 14 sampai 16. Kita baca dengan cepat saudara. 1, 2 ya. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Inilah saudara, ciri-ciri orang pemalas. Ya, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas tempat tidurnya. Iyalah saudara. Ya, pintu itu bergerak enggak saudara? Tidak. Dia tetap di engselnya ya kan? Dibuka saudara, kemudian ditutup. Atau saudara dibuka, dibawa ke tempat lain. Tidak saudara. Haleluya. Tapi saudara dibuka nanti saudara kemudian tutup. Jadi begitulah si pemalas, seperti pintu berputar pada engselnya. Jadi tidak ada pergerakan, tidak ada kemajuan. Di situ-situ saja. Kehidupan saudara juga begitu, di situ-situ aja saudara.
Mungkin ya maju sedikit, itu tadi seperti pintu tadi dibuka, ya kan? Agak maju sedikit. Tapi saudara ditutup lagi, kembali lagi. Nah, jadi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Inilah kehidupan saudara. Seorang pemalas. Bagaimana saudara mau seperti itu? Seperti pintu di engselnya saudaranya begitu saja? Tentu saudara tidak mau. Saudara harus keluar dari sana. Haleluya. Jikalau saudara mau mendapatkan banyak hal. Nah, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan saudara ya. Dicelupkannya saudara, tangannya ini mengambil makanan ya. Tetapi dia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Untuk makan saja saudara dia malas. Udah ditaruhnya tangannya ini saudara ya kepada roti misalnya. Saudara yang kasih nama Yesus, tetapi saudara dia malas ya. Tangannya itu akhirnya di situ saja saudara ya. Kenapa saudara? Dia terlalu malas untuk memasukkan ke mulutnya. Lihatlah, masih untuk dirinya loh. Haleluya. Masih untuk dirinya. Belum untuk orang lain. Ini masih untuk dirinya. Dia sudah malas. Kemudian dikatakan si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Oh, sok jagoan dia. Nah saudara ya. Jadi selalu membela dirinya. Selalu membela dirinya ya. Dikatakan saudara, nah ya, menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Dia tidak mau kalah. Aku yang benar. Dia cari alasan. Dia cari alasan saudara ya. Padahal 7 orang yang bijaksana sudah menjawab. Saudara dengan bijaksana berarti jawabannya benar. Tapi dia tidak mau menerimanya. Dia kasih banyak alasan saudara. Sampai orang lain bisa menerimanya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya tentu Tuhan tidak menginginkan anak-anak Tuhan seperti itu. Haleluya. Makanya Tuhan tuliskanlah saudara Amsal ini supaya anak-anak Tuhan bisa belajar. Amin. Keluar saudara dari kemalasan. Karena kemalasan itu membuat saudara tidak akan berhasil ya. Membuat saudara tidak akan diberkati. Tetapi membuat saudara menjadi apa? Miskin dan kekurangan. Membuat saudara tidak mendapatkan apa-apa. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah kemudian dikatakan satu lagi yuk kita lihat dari kitab Amsal. Ayat 22 pasal 22 ayat 13. Nah jadi banyak alasannya saudara. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Nah ya, kemudian kita beralih saja lagi ke Amsal 26 ayat 13. Nah hampir sama isinya. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Nah ini karena malas tadi beranjak dari tempat tidur, jadi beralasan. Nanti kalau aku pergi, ada singa. Nanti aku ditergapnya. Ada singa di lorong. Ada singa di jalan. Nanti aku bisa ditangkapnya. Nanti aku bisa diserbunya. Nanti aku bisa diterkamnya. Jadi banyak alasannya saudara. Supaya tidak beranjak dari mana saudara? Dari tempat tidur tadi. Ayo bangun berdoa. Di tempat tidur juga bisa berdoa kok. Ini juga kan bersekutu ini. Bersekutu dalam roh, lihatlah, dengar, pasti aku bahasa roh. Dahsyat. Nah ya, kemudian dibangun, ayo bangun, kamu kan masih jam 7. Enggak apa-apa, nanti yang kedua saja. Masih ngantuk, masih capek, enggak apa-apa lah. Itu dosen itu temanku itu. Iya. Nah ya, kemudian saudara kasih nama yang bekerja, ayo nanti terlambat gajimu dipotong. Aduh gak apa-apa lah. Nanti bisa kubungi supaya gajiku tidak dipotong. Banyak alasannya saudara. Nah ya, kemudian saudara yang kasih nama Yesus sudah berulang kali diingatkan dosennya, ayo dikumpulkan ya. Besok tanggal 9 Agustus. Jam 8 pagi semua harus dikumpulkan. Di luar dari jam itu tidak akan terima. Nah saudara kasih nama Yesus ya sudah berulang-ulang ini saudara ya. WA masuk grup. Tapi dia gak apa-apa lah. Bisa itu nanti kok, bisa itu. Gampang lah itu. Nanti kan ada si A. Gampang lah itu nanti. Minta saja dari si A atau si B. Nah saudara yang kasih nama Yesus, padahal dia sebenarnya bisa mengerjakannya ya.
Tapi dia tidak mau saudara, kenapa? Tidak ada berkeinginan untuk mendapatkan yang baik. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Haleluya. Tuhan mau saudara keluar dari kemalasan ini. Amin. Karena kalau tetap dalam kemalasan, kehidupan saudara tidak akan pernah berubah. Saudara tidak mendapatkan apa-apa, yang ada kekurangan, yang ada kemiskinan. Ya, tentu rencana Tuhan tidak akan sampai dalam hidupmu. Padahal saudara sebenarnya bisa saudara ya. Karena apa? Saudara tidak sendiri, ada Roh Kudus dalam hidup saudara yang bangkitkan roh saudara supaya bergairah, bernyala-nyala. Kalau bergairah, bernyala-nyala saudara, tentu saudara akan sanggup, akan dimampukan untuk melakukan, untuk mengerjakan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, sering saya dengar lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Kalaupun saudara, itu tadi ya, dia belum bisa, tapi dikatakan lebih baik mencoba. Kenapa saudara kasih nama Yesus? Kalaupun dia tidak mendapatkan, tapi ada pengalaman. Tapi itu hal yang baik ya, jangan hal yang gak baik. Lebih baik mencoba daripada tidak. Wow, itu udah dosa itu, ke neraka saudara. Saudara yang kasih nama Yesus, misalnya mencoba hal yang baik. Saudara mungkin bereksperimen ya. Ya, saudara misalnya saudara bongkar-bongkar misalnya inilah ya mesin. Gak apa-apalah, mencoba dulu. Ya mesin yang rusak saudara pun sudah belajar lah ya. Saudara buka di YouTube dimanapun, begini caranya. Saudara mencoba, kalaupun saudara belum bisa mengerjakannya, tapi kan lebih baik ada pengalaman saudara di sana. Haleluya. Jadi Tuhan tidak inginkan ya anak-anak Tuhan, apalagi pemuda-pemudi malas. Tidak. Tuhan inginkan saudara, kalaupun saudara keadaan dunia ini kan membuat saudara untuk apa ya? Untuk malas ya kan? Kalau ada ini saudara bisa buatnya malas ya. Harusnya bisa nyuci jadi laundry. Harusnya bisa masak saudara jadi GoFood. Kan seperti itu. Harusnya masih bisa jalan. Tapi Gojek atau apa? Gokar. Ya kan? Paling sedikit saja saudara. Ini tadi karena malas tadi. Malas tadi membuat apa? Gengsi. Ya. Gengsi saudara yang kasih nama Yesus. Ya harga diri terlalu dijaga. Ya bisa ini karena malas tadi. Padahal bisa dijalaninya saudara. Enggak lah gengsi. Gojek saudara atau Gokar. Ya, harusnya kamar itu saudara bersih. Tapi karena malas tadi saudara, banyak sekali sarang apa di atas langit-langit kamar saudara. Sarang apa saudara? Ya, sarang laba. Karena ke bawah saja saudara tidak pernah melihat apa lagi ke atas, ya kan? Di bawah saja, di bawah kamar saudara, lantai saudara nggak pernah saudara lihat. Nanti saudara lihat sakit mata saudara. Kenapa? Ada kaos kaki di mana? Iya. Ada kaos kaki di atas ini meja. Kemudian ada sendok di mana saudara, di atas tempat tidur. Ada gelas di mana saudara? Di atas lemari. Ya. Ada apa lagi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya? Tas saudara penuh dengan apa? Penuh dengan sampah. Ya. Saudara masukkan nanti aja. Malas saudara ke mana? Ke tempat ini, keranjang sampah untuk buangnya. Saudara ini kan ya, sembunyikan di bawah tempat tidur saudara selipkan saudara ya. Nanti saudara sadar pada saat waktu datang semut. Ternyata sampah sudah menumpuk, baru saudara kerja keras. Nanti kita akan lihat saudara. Dan dikatakan saudara, kemalasan itu mengakibatkan kerja paksa. Kenapa saudara? Saudara pun terpaksa mengerjakannya. Karena ada apa? Karena ada semut tadi. Gak mungkin saudara tidur dengan semut ya kan? Saudara pun terpaksa lah untuk mengerjakannya. Itu apa saudara? Karena malas. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, tentu Tuhan tidak menginginkan saudara seperti itu. Haleluya. Saudara harus keluar. Saudara harus keluar dari kemalasan. Kalau saudara bisa mengerjakannya, mari kerjakan saudara. Jangan ditunda-tunda. Amin.
Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau saudara tahu itu harus saudara kerjakan, mari kerjakan. Amin. Jangan, tidak usah tunggu saudara orang lain mengerjakan. Kalau memang saudara bisa mengerjakannya, tinggal sekarang kemauan saudara tidak seperti semut tadi, tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengatur, tidak ada penguasanya, tetapi saudara tetap mengerjakannya. Luar biasa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, pemuda-pemudi memiliki roh Tuhan saudara ya, membuat saudara menjadi baru. Amin. Membuat saudara menjadi baru, membuat saudara memiliki kuasa untuk melepaskan segala hal-hal yang tidak baik, termasuk tadi kemalasan. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, biar dengan firman Tuhan ini, kalau saudara memang ditegur oleh firman Tuhan ini, segeralah saudara ya keluar dari kemalasan tersebut. Karena kalau saudara teruskan, saudara bisa tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun saudara berkata, aku anak Tuhan, aku ahli waris, ya, aku kejadian baru, aku ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Tapi saudara, kalau tetap di dalam kemalasan, saudara tidak mau beranjak, saudara tidak mau keluar dari kemalasan ini, tentu saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi mari tinggalkan kemalasan. Amin. Tinggalkan kemalasan untuk ganti kaos kaki, saudara tinggalkan kemalasan. Ya untuk apa saudara ya? Untuk membersihkan ininya, sepatunya saudara. Nah ya, membuat supaya teman-teman saudara bisa apa? Nyaman. Haleluya. Yalah, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita masuk kepada yang kedua. Tentu saudara lawan katanya. Antonim ya. Lawan kata malas apa saudara? Tentu rajin. Oh ini yang Tuhan inginkan. Ya orang rajin akan mendapatkan banyak hal. Rajin dikatakan saudara suka bekerja. Siapa suka bekerja? Oke, saudara jawab sendiri. Ya, suka bekerja, rajin ini suka bekerja. Ya, tidak mau diam saudara, suka bekerja. Sungguh-sungguh bekerja dan selalu berusaha. Ya, tidak mudah menyerah. Selalu berusaha. Masih gagal berusaha. Haleluya. Makanya saudara lampu ini didapatkan dan kita bisa menikmatinya kan. Kalaupun 10.000 kali, nah saudara belum dapat. Itu bukan gagal dikatakan, tapi itu dengan cara yang lain. Makanya kemudian cara yang kemudian saudara yang benar ya sehingga berhasil. Selalu berusaha saudara, giat. Nah ya, jadi tidak menyerah. Amin. Apalagi dia tahu itu harus dikerjakan, maka dia akan mengerjakannya. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat saudara lagi-lagi Amsal, yuk. Amsal pasal 12 ayat 24. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Lihat saudara ya. Jadi tangan orang rajin memegang kekuasaan kalau saudara mau diangkat oleh Tuhan. Kalau saudara mau diangkat di pekerjaan saudara. Saudara menjadi pemimpin, saudara menjadi apa? Penguasa, saudara menjadi pengatur. Nah ini tadi rajin. Haleluya. Rajin, kalau Tuhan mau mengangkat saudara, rajin beribadah. Jangan terlambat. Haleluya. Rajin berdoa saudara. Amin. Jikalau Tuhan mau memberkati saudara. Ya. Jadi tangan orang rajin itu megang kuasaan. Ini saudara rajin. Saudara rajinlah kuliah. Kalau saudara mau berhasil. Haleluya. Kalau saudara rajin masakan saudara, dosen-dosen saudara tidak kenal. Saudara pasti kenal. Yang lain belum datang, saudara sudah datang. Ya. Bahkan saudara yang kasih namanya saudara yang buka pintu gerbangnya ya. Sapamnya belum ada, saudara berdiri di sapam. Nah ini kenapa? Karena rajin. Haleluya. Yang lainnya belum selesai saudara ya. Saudara sudah selesai mengerjakan. Yang lainnya belum selesai saudara, misalnya ujian mengumpulkan. Saudara hasil ujiannya saudara sudah mengumpulkan. Ini kan karena rajin. Rajin dia belajar siap. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih namanya, kalau dia tidak ini ya, tidak rajin belajar, tentu kan dia tidak bisa saudara mengikuti ujian tersebut. Pasti dia paling lambat untuk mengumpulkannya ya. Dosennya sudah berulang kali dikumpulkan, wah dia masih sibuk. Kenapa saudara? Nah ini tadi tidak bisa mengerjakannya. Kenapa? Malas belajar. Saudara yang kasih namanya, saudara punya roh Tuhan ya. Satu saat saudara, saya masih jauh baru loh ya. Kemudian besoknya itu ujian.
Mungkin ini sudah pernah saya sampaikan. Saya pun berdoa, Tuhan Yesus besok saya ujian Tuhan. Saya sampaikan mata kuliahnya begini Tuhan. Oke. Setelah saya berdoa, saudara, saya pun baca. Saudara yang kasih, dalam nama Yesus, Roh Kudus benar-benar memimpin saya loh. Ini benar-benar satu kesaksian luar biasa. Roh Kudus memimpin saya, saudara. Mana yang harus saya pelajari? Itu pada saudara ujian akhir ya. Nah, itu bisa saja kan dari pelajaran semester ini saudara, ya, semester pertama dan ini terakhir kan bisa ini ya. Maksudnya diambil saudara ininya. Apanya saudara soalnya ya. Saudara yang kasih nama Yesus, tapi Roh Kudus mimpin saya. Ya. Setelah saya berdoa, Roh Kudus mimpin. Saya buka saudara. Nah, buku tersebut Roh Kudus berkata, anakku ini. Oke, ini kamu baca. Ya. Kemudian saya pindahkan, oh ini. Saya buka lagi saudara. Nah ini kata Roh Kudus. Sampai terakhir saudara. Akhirnya buku diktat saya tutup. Saya belajar dengan apa yang sudah saya catat tadi. Saya belajar saudara. Benar saudara ya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus. 10 soal besoknya saudara. 10 soal disampaikan benar-benar 10 itu saudara yang saya catat tersebut. Haleluya, ini kesaksian saudara ya, ini benar. Saudara yang kasih nama Yesus sampai dosennya itu, bingung saudara ya. Kan zaman dahulu itu saudara, kan masih inilah, masih pakai catat, belum pakai ini ya. Laptop dan segala sesuatunya. Ya, dosen kan berkata, ayo tas dan buku dikumpul ke depan. Semuanya saudara ya, supaya tidak mencontek. Dan duduknya itu diatur, buat jarak. Oke siap, sudah dikumpul semua, oke dibagi. Ininya saudara kertas apanya? Soal. Dan juga lembaran untuk tempat jawaban. Saya duduk depan, pas di depan ini saudara, depan dosen. Nah ya, saya duduk sana, saya lihat, ya saya lihat saudara soalnya yang seperti yang saya pelajari tadi malam. Mudah lah saudara, saya tinggal mindahkan. Oke, 15 menit selesai. Yang lainnya masih kocar-kacir. Saya pun kumpul. Loh, dosennya kebingungan. Loh, kenapa kamu bisa cepat selesai? Kamu contek ya? Bagaimana saya contek Pak? Bukunya saya sudah dikumpul semua. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi semuanya bisa saya jawab saudara. Dan semuanya apa? Benar. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya, jadi saudara beda, ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Kalau segala sesuatunya saudara mengandalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bisa memimpin saudara. Amin, haleluya, membuat saudara berbeda. Makanya rajin, amin, haleluya. Jangan saudara berdoa tapi tidak belajar, ya malaslah. Andalkan Roh Kudus, nanti kan Roh Kudus bisa. Roh Kudus nanti yang menjawab. Ya. Roh Kudus nanti menggerakkan tangan saya untuk menulis. Enak sekali. Emangnya kamu siapa? Nah saudara yang kasih dalam nama, jadi rajin untuk belajar. Haleluya. Begitu juga yang bekerja, saudara andalkanlah Roh Kudus dalam hidupmu. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama, supaya ada kesaksian Roh Kudus dalam hidupmu. Bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Amin. Dahulu itu tidak pernah terjadi dalam hidupmu, tapi setelah engkau di dalam Tuhan, itu bisa terjadi dalam hidupmu. Amin, karena saudara rajin. Amin. Jadi dikatakan tadi saudara, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi saudara kan terpaksa nanti karena malas tadi. Terpaksa itu saudara itu enak enggak ya? Pasti enggak enak kan? Nah ya pasti dengan jengkel, dengan sungut-sungut, menggerutu. Kan enggak baik. Nah tidak menjadi berkat. Jadi kalau saudara mau diangkat Tuhan, saudara menjadi pemimpin, saudara mau jadi penguasa, saudara mau jadi bos, rajin. Rajin saudara, ya. Mulailah di tempat saudara. Ya, kalau saudara punya rumah 4x4, yuk dimulai. Tatalah saudara, mulai. Nah ya, kalau saudara bersama dengan orang tua, yuk dimulai. Haleluya. Ya, dimulai untuk rajin. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Amsal 12. Oke.
Bukan Amsal 12, Amsal 21. Ayat 5. Kita baca bersama-sama, 1-2 ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah ya, rancangan orang rajin itu semata-mata mendatangkan apa? Kelimpahan. Saya percaya kita semua suka akan berkelimpahan ya. Haleluya, berkelimpahan materi. Berkelimpahan apa saudara? Ya, keberhasilan, berkelimpahan kemenangan, berkelimpahan sukacita, berkelimpahan damai sejahtera. Itu bisa jadi saudara jikalau apa? Rajin. Karena rancangan orang rajin itu semata-mata mendatangkan kelimpahan. Benarlah saudara, pasti rancangannya itu rancangan yang benar. Haleluya. Enggak rancangan, ya masih hari Senin kemana ya? Hari Senin ini dulu Nah tiba nanti hari Selasa kemarin ke pantai besok ke pantai. Lah bagaimana saudara yang kasih nama Yesus, saudara bisa berkuasa? Ya, bagaimana saudara bisa berkelimpahan? Yang ada apa? Kekurangan. Kenapa saudara? Ya, dananya saudara sudah buat kepada hal yang enggak ini, yang tidak saudara rancangkan. Seharusnya itu untuk makan saudara, untuk bayar kos atau untuk bayar kuliah. Saudara buat untuk apa? Ya. Nah, jalan-jalan. Kayak jalan-jalan enggak salah saudara. Tetapi biarlah itu rancangan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Jangan saudara kasih nama Yesus ya. Lagi banyak dapat uang, dapat ini ya. Beasiswa baru dapat saudara. Mantap ini ya. Mata pun melihat, enggak melihat angkringan lagi. Aduh, enggak peduli. Lewat terus. Lihat ya angkringan kan lihat ini saudara ya. Itu nanti tanggal-tanggal ini 25 seterusnya ya. Lihat angkringan. Tapi ini enggak saudara lihat ke atas, lihat apa? Lihat inilah, lihat mall, makan apa ya? Masih tebal. Nah, saudara kasih nama Yesus, bukan seperti itu. Haleluya. Tapi milikilah rancangan yang benar. Amin. Supaya rancangan saudara itu mendatangkan kelimpahan, tidak mendatangkan kebangkrutan, tidak mendatangkan apa? Kemiskinan, kekurangan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita baca kembali saudara ya. Dari Amsal 10 ayat 4. Kita kembali ke Amsal 10. Lihat tadi ya, saudara bisa bandingkan ya. Bagaimana karakter malas dengan karakter rajin. Sudah dapat semuanya? Amsal 10 ayat 4, 1, 2 ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, tidak perlu saya tanya, siapa yang ingin kaya? Pasti semuanya ingin kaya, haleluya. Iya kan? Makanya saudara kuliah, saudara datang ke Jogja ya untuk memperlengkapi diri supaya saudara menjadi kaya. Sekarang ini masih kaya itu ya. Nah, besok-besok saudara menginginkan menjadi kaya. Ya pasti saudara sudah punya impian. Ya nanti jadi direktur. Jadi apa lagi saudara ya? Jadi bos lah. Ya punya rumah, punya mobil. Ya. Bisa saja mulai sekarang sudah saudara lirik mobil apa nanti ya. Cocoknya nanti kalau bos di sini mobil apa ya. Nah bisa saja saudara, haleluya. Tapi dikatakan saudara, ya ini tadi yaitu tangan orang rajin. Itu semuanya bisa saudara dapatkan jikalau apa? Tangan saudara rajin, tidak malas. Kok malas itu nanti angan-angan tadi saudara. Ya. Akhirnya tinggal apa saudara? Tinggal angan-angan saja tapi tidak bisa menjadi kenyataan. Tapi saudara orang rajin itu miliki apa? Bukan angan-angan tapi rancangan yang benar. Amin. Haleluya. Ya membuat dia menjadi kaya. Membuat dia menjadi apa saudara? Berkelimpahan. Ya tidak kekurangan. Membuat dia apa saudara? Menjadi pemimpin, penguasa. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kemudian saudara yang kasih nama 1 Petrus 3:13. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah tentu tidak ada ya kan. Kalau saudara rajin apa saudara untuk berbuat baik. Tidak akan ada yang berbuat jahat. Nah ya pasti saudara akan diingat, saudara akan dikenal. Karena saudara rajin berbuat baik. Haleluya.
Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahkan firman Tuhan berkata saudara ya. Yuk kita lihat dari Roma 12 ayat 11. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jadi Tuhan sudah ingatkan janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Ya, tapi harus semakin apa saudara? Semakin bertambah-tambah. Jikalau hari ini engkau rajin, pertahankan. Kalau bisa ditingkatkan. Amin. Jangan diturunkan. Saudara sudah rajin bekerja. Saudara sudah rajin belajar. Ya, saudara sudah mendapat inilah ya, mendapat prestasi oleh karena kerajinan saudara. Nah, kalau bisa dipertahankan, bahkan diapakan saudara ditingkatkan oleh karena saudara apa? Rajin. Jangan mau saudara kerajinan saudara itu menjadi kendor. Coba perhatikan. Perhatikan hidup saudara. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah kerajinanmu sudah kendor? Jikalau hari ini kerajinanmu sudah kendor, kau minta ampunlah pada Tuhan, keluar bangkit kembali. Haleluya, kembali rajin, bahkan tambahkan lagi. Karena Tuhan tidak suka kerajinan itu menjadi kendor di dalam dirimu. Nah ya, kenapa saudara yang kasih nama Yesus? Karena engkau tidak akan bisa bernyala-nyala dan engkau tidak akan bisa melayani Tuhan. Tidak akan ada gairah. Ya dalam kehidupanmu, jikalau kerajinanmu itu kendor. Ya, kau tidak suka nanti akan perkara roh. Kau tidak akan suka melayani. Karena rohmu nanti tidak menyala lagi. Karena sudah digrogoti oleh apa saudara? Nah kemalasan tadi. Kerajinannya tadi sudah berkurang. Ya, jadi lepaskanlah dirimu dari hal itu. Haleluya. Nah supaya Tuhan memakai engkau terus dan kau tak bernyala-nyala dan bisa melayani Tuhan sampai kepada kesudahannya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya jadi dengan 2 hal ini tentu saudara tahu mana yang harus saudara miliki. Amin. Tentu saudara memilih untuk apa? Rajin. Amin. Saudara akan tinggalkan apa? Kemalasan. Ya, miliki komitmen pada hari ini saudara. Saudara miliki ketetapan hati. Ya, karena firman Tuhan berbicara juga tentang kemalasan, berbicara tentang kerajinan. Jadi kemalasan ini saudara itu bukan hanya aturan-aturan dalam kehidupan kita, saudara, tidak ya. Tapi kemalasan itu juga dituliskan di firman Tuhan. Amin. Rajin itu saudara itu bukan hanya untuk apa? Motivasi ya daripada hidup kita. Bagaimana supaya kita ini tadi ya. Supaya kita berhasil, supaya kita beruntung, tidak. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan tuliskan di Alkitab. Amin. Jadi miliki saudara karakter yang apa? Rajin. Nanti sudah saudara dengarkan bagaimana jikalau saudara rajin. Saudara akan mendapatkan segala sesuatunya. Amin. Dan saudara tidak sendiri ya. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Makanya dikatakan saudara, yuk kita baca 2 Timotius 3 ayat 17. 1, 2 ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Tuhan memperlengkapi saudara. Tidak dibiarkan begitu saja. Ya bagaimana supaya anak-anak Tuhan ini rajin, Tuhan memperlengkapi saudara. Bahkan dikatakan saudara, satu lagi, Filipi 2 ayat 13. Yuk. Nah ini ada hubungannya, 1, 2 ya, kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi Tuhan sangat mendukung ya, sangat mendukung anak-anaknya. Dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ada saudara Tuhan taruhkan di dalam hidup saudara ya, kemauan untuk rajin. Haleluya, bukan kemauan untuk malas ya, bukan saudara, itu bukan berasal dari Tuhan. Pasti itu berasal dari si roh jahat. Ini kemauan dari Tuhan membuat apa saudara, dibuatnya saudara rajin. Jadi ada kemauan Tuhan berikan, Tuhan perlengkapi. Nah, yuk diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Bagaimana supaya saudara rajin. Haleluya, jadi saudara jangan sia-siakan. Amin. Sekarang tinggal saudara bertindak saja supaya kerajinan itu jadi dalam hidupmu. Supaya karakter yang rajin jadi milikmu, amin. Haleluya, semuanya bisa saudara. Karena Tuhan memperlengkapinya, amin.
Tuhan memperlengkapinya saudara untuk setiap perbuatan baik. Dan bahkan dikatakan Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi Tuhan mendukung saudara untuk rajin, amin. Karena dengan rajinlah saudara berkenan kepada Tuhan, amin. Dengan rajinlah saudara berhasil. Dengan rajinlah saudara akan diangkat kehidupan saudara, amin. Dengan rajinlah maka kehidupan saudara menjadi berkat, tidak akan menjadi batu sandungan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi biarlah ini jadi hari ini saudara punya komitmen lah saudara ya. Keluar dari kemalasan, tapi mari saudara untuk rajin. Amin, bertindaklah saudara ya. Karena ada kekuatan, ada kesanggupan, ada kemampuan yang daripada Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan itu sudah saudara miliki ya, untuk saudara bisa rajin. Haleluya. Jadi setiap pemuda-pemudi, setiap anak-anak Tuhan semuanya menjadi rajin. Tidak ada yang malas lagi. Berarti semuanya akan berhasil, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Haleluya, hidupnya diberkati Tuhan. Amin, hidupnya berhasil. Oh luar biasa, nama Tuhan pasti dimuliakan. Biarlah ini jadi atas setiap pemuda-pemudi dimanapun saudara berada. Jadilah bagi saudara, inilah waktunya bagi saudara untuk bisa ya menjadi berkat agar nama Tuhan dimuliakan. Karena hidupmu sudah mengalami perubahan dan engkau bisa memiliki karakter yang rajin dimanapun saudara berada. Sehingga saudara berhasil memuliakan Tuhan dan sampai pada rencana Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya sampai di sini firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit diri, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Kami akan memberikan hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Supaya segala sesuatu yang engkau sudah nyatakan biarlah itu jadi Tuhan. Itu jadi Tuhan bagi setiap kami. Jadi bagi setiap pemuda-pemudi Tuhan. Membuat hidup mereka tidak pernah sama. Tapi akan mengalami perubahan yang luar biasa. Agar nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Kami mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu. Mari buka hatimu, angkatlah kedua tanganmu bagaikan bejana siap dibentuk. Biar Tuhan membentuk engkau seturut dengan maunya Tuhan. Haleluya. Siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah
berada pada saat ini. Tuhan sudah berbicara kepada saudara melalui kebenaran firman-Nya. Betapa Tuhan tidak menginginkan saudara hidup dalam kemalasan. Karena itu tidak akan membuat engkau berhasil. Itu tidak akan membuat engkau beruntung. Itu tidak akan membuat hidupmu berkenan kepada Tuhan. Jikalau selama ini engkau masih bermalas-malas, engkau suka bermalas-malas, mari keluarlah. Keluar. Karena ada kesanggupan, kekuatan daripada Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, supaya engkau bisa mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Engkau menjadi orang yang rajin, yang suka bekerja, yang giat, yang tidak mudah menyerah. Tapi engkau memiliki rancangan-rancangan yang dari Tuhan. Dan rancangan itu akan berhasil. Mari hari ini bukakan hatimu kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau rajin, aku mau giat, aku suka bekerja, tidak menunda-nunda. Mintalah kekuatan daripada Tuhan mengalir dalam hidupmu, sehingga engkau bisa berubah. Dan mulai saat ini dan hari ini engkau bertindak. Engkau keluar dari kemalasan. Karena banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan itu bisa engkau kerjakan jika engkau rajin. Dan itu bisa engkau capai jika engkau rajin. Tetapi jika engkau malas, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Hidupmu akan sia-sia. Waktumu akan terbuang. Rancangan Tuhan tidak jadi dalam hidupmu. Dan tentu nama Tuhan tidak akan dimuliakan. Tapi jika engkau beralih memiliki karakter yang rajin, yang suka bekerja, yang giat, yang berkeinginan, punya kemauan, maka itu akan membuat engkau berhasil. Mari tetap angkat kedua tangan. Bapa yang baik, ini pemuda-pemudimu Tuhan. Lawatlah setiap mereka. Ubahkanlah mereka Tuhan. Seperti bejana di tanganmu dan kau bentuk Tuhan. Seturut dengan maumu. Tentu engkau akan membentuk mereka. Bagaimana supaya mereka memiliki kerajinan Tuhan. Mereka meninggalkan kemalasan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar hari ini pemuda-pemudimu Tuhan memiliki komitmen. Ketetapan hati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau mereka malas, selama ini mereka keluar. Bebas, lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan gantikan kemauan untuk rajin. Dan setiap pemuda-pemudi akan bertindak Tuhan. Dalam nama Yesus. Jadilah Tuhan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang berada di sorga. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu itu bekerja ya Tuhan dalam kehidupan setiap pemuda-pemudi. Termeterai oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Firman Tuhan membebaskan mereka Tuhan. Dalam
dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, membuat mereka menjadi baru lagi dalam Engkau Tuhan. Karena pembaruan terjadi dalam hidup mereka. Syukur bagimu dalam nama Yesus kami berdoa. Roh jahat, setan penipu, kegelapan, kemalasan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, menunda-nunda, mengeraskan hati. Dalam nama Yesus, berontak keluar dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya Roh Kudus yang setia bekerja terus atas setiap pemuda-pemudi ini Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, kita katakan.